Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Murni, masih dalam bahasan senyawa turunan alkana bagian ketiga, yaitu asam karboksilat, ester, dan haloalkana. Cara membedakan antara asam karboksilat dan ester itu sebenarnya tidak ada secara spesifik, cuma dari secara fisik dicium baunya udah bisa kelihatan bedanya. Asam karboksilat baunya sangat menyengat, ya, contohnya asam cuka. Sedangkan ester baunya sangat harum. Kemudian sifatnya, asam karboksilat itu bersifat polar sehingga larut dalam air. Kemudian titik didihnya karena mempunyai ikatan hidrogen, ada gugus OH-nya, ada gugus OH, jadi dia mempunyai titik didih yang sangat tinggi. Kemudian untuk C1 sampai C4 mudah larut dalam air, yaitu dari asam metanoat sampai asam butirat atau asam butanoat. Makin banyak cabangnya, kelarutannya dalam air semakin berkurang. Dengan adanya cabang, sifatnya semakin nonpolar, jadi sukar larut. Kemudian mengalami reaksi-reaksi sebagai berikut, yaitu yang pertama dengan logam, garam karbonat, dan basa alkali. Sebenarnya reaksinya kayak reaksi substitusi biasa aja, tukar pasangan. Misalkan di sini yang pertama adalah logam, itu asam asetat ditambah dengan logam Mg. Jadi asam asetat jadi apa? Nah, ini jadi CH3CO. Nah, O ini hanya lepas, jadilah nanti hasil sampingnya itu gas H2. Nah, Mg-nya masuk, cuma Mg itu dia kan ini muatannya 2+. Ya, jadi nanti ini menjadi ditukar pasangannya. Muatannya ditukar. Jadi ini 2+, ini kan min sebenarnya, ini kan min. Jadi ditukar. Atau kalau kita nuliskan tanpa dilihat ikatannya, ini kan lepas, nanti Mg-nya masuk, N2+, jadi CH3COO, kan tadi Ibu bilang ini min, ditambah Mg-nya 2+, jadinya ini jadi gini kan, ditukar, nilang plus gas H2. Ini seperti kita nuliskan kayak biasanya itu. Kemudian ini garam ya, ini termasuk garam. Dengan garam karbonat sama prinsipnya, terjadi tukar pasangan. Ini asam asetat ditambah garam karbonat, saya milihnya Na2CO3, ini karbonatnya, tinggal tukar. Ininya ketemu sama H plusnya ketemu ini min. Jadi gini kan, ini 2 ya, karena 2 minnya di sini, ini plus, tukar. Plus ini masuk, Na-nya masuk menjadi CH3COO Na. Kita tahu ini biasanya akan segera terurai menjadi H2O dan gas CO2. Ya, ini namanya natrium etanoat, garam ya. Kemudian dengan asam karboksilat dengan basa, ini prinsipnya sama. Contohnya asam asetat ini tinggal tukar gini. Berarti hasil sampingnya itu air, H2O, Na-nya masuk. Jadi CH3COONA. Ini garam. Nah, ini garam. Kemudian dapat bereaksi dengan alkohol menghasilkan ester. Ini sudah dibahas di alkohol, jadi saya sekilas aja. Asam asetat ditambah alkohol akan berubah menjadi ester. Ini jadi indo plus air. Ini sudah dibahas ya. Berikutnya untuk ester, sifatnya mudah menguap, sedikit larut dalam air karena dia bersifat nonpolar. Semakin besar MR-nya berarti semakin panjang C-nya, makin tinggi titik didihnya. Dapat mengalami reaksi-reaksi berikut. Reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis itu ada 2, ditambah air dan basa. Ester ditambah air jadi asam karboksilat plus alkohol. Nah, ini sebenarnya reaksi dari kebalikan esterifikasi.
esterifikasi yang di atas tadi kan asam karboksilat ditambah alkohol kan gitu, atau dibolak-balik sama aja, menjadi ester plus air. Nah ini dibalik, kalau ester ditambah air jadinya asam karboksilat plus alkohol kan gitu, kebalikannya, makanya saya tulis begitu. Nah ini tinggal sebenarnya gabung aja, ini ketemu mana, ini ketemu itu OH, jadilah alkohol C2H5OH plus hanya masuk, jadi CH3COOH. Ini etanol, ini asam asetat. Balikannya ini ya, dari reaksi esterifikasi. Kemudian dengan basa sama prinsipnya, dengan basa misalkan NaOH, ya ini gabung sama itu, jadi C2H5OH plus Na-nya masuk, jadi sama prinsipnya, garam ONA, ini garam natrium etanoat, ini alkohol. Kemudian untuk pembuatan asam karboksilat itu ini sudah dibahas, yaitu dari oksidasi lanjut dari alkohol primer dengan oksidator kuat. Jadi aldehid dioksidasi lebih lanjut jadinya asam karboksilat. Lewat karena sudah diterangkan di depan. Nah, ini yang agak beda, mereaksikan gas CO2 dengan reaksi Grignard. Grignard itu reaksinya ini, R itu alkil. Nah, CO2 kita tahu kan strukturnya ada ikatan rangkapnya, makanya dia bisa membentuk asam karboksilat nih. Reaksi Grignard saya pakai R-nya pakai ini. Nah, ini berubah jadi seperti ini, masuk. Jadi buka CO2-nya, ini CO2-nya buka. Ini masuk. Nah, baru setelah itu direaksikan dengan air. Yang terbentuk tadi sementara tadi direaksikan dengan air. Nah, jadi apa? Nah, tinggal gabung aja. Jadi apa? Jadi ininya ketemu sama OH, jadi MgClOH plus H plusnya masuk ke sana, jadi CH3COOH, jadi asam karboksilat nih pembentukannya. Kemudian bisa juga asam karboksilat dibuat dari sintesis nitril. Nah ini agak rumit juga, nah sekedar tahu aja. Alkil halida ditambah NaCN atau KCN kemudian dihidrolisis pada suhu tinggi. Nah ini contohnya, tinggal tuker aja ini, metil klorida, berarti ini nanti ketemu sama CN, nah tuker KCl sisanya. Nah ini dihidrolisis atau ditambah air, jadi seperti ini hasilnya, plus basa, ini asam karbon. Apakah hanya itu? Sebenarnya masih banyak, ini yang kalian harus tahu aja ya. Kemudian untuk pembuatan ester ini juga sudah dibahas di depan, dari alkohol ditambah asam karboksilat menghasilkan ester plus air lewat kegunaan. Nah, kegunaan